Eh, Dok, lu kenapa sih? Dari tadi bohong terus. Tahu, lagi ada masalah. Jadi gini. Bu, terus kita gimana? Gak apa-apa, kamu gak usah khawatir ya. Ini bisa kok ngusalahin. Kamu gak usah khawatir. Ini gampang kok buat ibu. Udah ya, gak usah dipikirin. Jadi gitu. Gara-gara itu, gue butuh duit. Kita bisa bantu kok, ya kan, Tom? Iyalah, kita kan temenan. Siapa tuh? Nah, gue jemput dulu ya. Lah, lu mau kemana? Kok buru-buru banget sih? Tahu gak sih? Iya, Aldo. Suka dia ngapain sama orang kayak gitu. Iya. Mencurigakan banget. Ada sesuatu kan? Iya. Mau kasih sabarnya juga. Yuk kita samperin aja gak sih, Tam? Ayo. Yuk. Udah lu ngapain? Enggak ngapa-ngapain kok. Tapi siapain, Tam? Kalau lu udah ngapa-ngapain, ini apa? Gue lagi butuh duit. Gue juga nggak make kok. Gue cuma nyebarin doang. Mana mungkin dapat obat gak dipakai? Muka lu kayak orang obat. Dok, kalau ada apa-apa tuh cerita. Kita kan selalu di sini, kita temen lu. Ini bukan cara yang benar. Gimana ya? Bayar rumah selesai, karena baik nggak bagus, di PHK lagi. Nyari uang di mana lagi ya? Lu lagi butuh duit kan? Iya, gue lagi butuh. Gak mau nggak duit? Mau lah. Tapi ada syaratnya dong. Apaan? Lo bantuin gue buat jual ini. Bentar kalau ketahuan. Dengan jual ini lo bisa dapet duit. Nyokap lo jadi nggak perlu kerja keras lagi. Mau nggak? Mau. Nih pegang. Lo jualin kalau udah kasih tau gue. Gue berada di jalan yang salah. Gue harusnya nggak kayak gini. Gue mau tobat. Gue mau ke masjid temui ustadz. Nah, masalah memang berat, tapi narkoba bukan jawabannya. Saya nggak tahu ustadz. Saya ingin membantu keluarga saya doang ustadz. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi ustadz. Allah selalu memberi jalan yang baik bagi orang yang ingin ke jalan yang benar. Ya ustadz, saya mau berubah. Tetap semangat ya, Nak. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau memakai narkoba itu termasuk ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran norma agama, sosial, maupun budaya. Nah, pergaulan bebas ini termasuk ke dalam zina. Zina ini pernah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32, yaitu Allah melarang kita untuk mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan buruk. Nah, ciri-ciri dari pergaulan bebas itu apa aja sih? Yang pertama adalah menghambur-hamburkan uang. Lalu yang kedua adalah perbuatan kita itu melakukannya itu tidak sesuai atau tidak mempedulikan ajaran benar atau salahnya ajaran agama. Lalu yang ketiga adalah membuatkan huru-hara, seperti merokok, bahkan memakai narkoba. Lalu yang keempat adalah memperlihatkan aurat kita kepada lawan jenis. Nah, habis itu kalian mau tahu aja nggak sih apa itu contoh-contoh dari pergaulan bebas? Yuk simak terus videonya. Nah, kalian udah tahu kan apa itu pergaulan bebas? Salah satu contohnya adalah penggunaan narkoba, seperti yang sudah diperagakan dalam drama tadi. Nah, kenapa sih pergaulan bebas dapat terjadi? Yang pertama, kurangnya keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua, ketidakpedulian keluarga serta kurangnya kepedulian lingkungan sekitar terhadap kemaksiatan. Yang ketiga, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Dan yang terakhir, tidak memahami akibat dari pergaulan bebas. Nah, akibat dari pergaulan bebas itu apa aja sih? 2. Akibat pergaulan bebas. Yang pertama, bagi diri sendiri. Tentunya kalau misalnya kita pergaulan bebas, hidup kita bakal gak stabil. Mental kita gak stabil, gaya hidupnya berfoya-foya, dan juga hidup kita terasa hampa. Yang kedua,
bagi keluarga. Tentunya orang tua kita akan merasa kecewa dan kita akan menjadi kegagalan tersendiri untuk mereka. Yang ketiga, untuk masyarakat. Dengan pergaulan bebas, ini akan meningkatkan tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat sekitar. Cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama, meningkatkan iman. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Yang keempat, mengikuti pengajian. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang keenam, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan yang ketujuh, memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Nah, hikmah menghindari pergaulan bebas yang pertama, dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat menggapai cita-cita di masa depan.